Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri bagaimana konflik yang sekarang terjadi di Palestina sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dan pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Muawana yang mengangkat subtema penjajahan Palestina dan hikmah bagi Muslim. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati seluruh guru-guru kami yang alhamdulillah hari ini hadir. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat panjang umur. Apa yang hari ini beliau sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Ya, sama-sama kita hormati Ustaz Sofyan yang terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Yang berbahagia kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Besar Al-Ihsan Cibinong. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat hadir dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju Baitin min buyutillah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita kaji menjadi manfaat, pulang dari sini mudah-mudahan gugur seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi guru kita telah menyampaikan bagaimana Palestina tergambar dalam Al-Qur'an. Lalu kalau kita melihat peristiwa Palestina pada saat ini, apa hikmahnya buat kita? Ibu, Bapak, dilihat Palestina diberikan musibah, ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah memperkuat persaudaraan kita. Dalam kitab Taisirul Khalaq ada satu bab namanya Al-Akha'u. Apa itu persaudaraan? Yang dinamakan persaudaraan hubungan antara dua orang, hubungan antara dua negara, atau hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu kasih dan sayang. Ibu sayang sama suami, suami sayang sama istri. Yang benar, benar apa enggak? Kenapa? Hubungan dua instansi, hubungan dua negara, hubungan dua orang menghasilkan mawaddah. Maka dengan adanya peristiwa Palestina ini menjadikan persaudaraan antar negara menjadi kuat. Bagaimana orang kalau udah memunculkan mawaddah, udah muncul yang namanya kasih dan sayang, pasti muncul rasa iba, rasa kasihan, rasa pengen nolong. Betul apa enggak? Keluarga kita kesusahan, kita mau tolong. Suami kita kesusahan, istri mau nolong. Maka Palestina lagi kesusahan, diberi ujian, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah, maka kita selaku umat Islam pasti pengen tolong. Betul? Hikmahnya persaudaraan kita jadi kuat. Karena kuat, tumbuhlah kita pengen membantu, meringankan kesusahan, meringankan kesedihan yang terjadi di Palestina. Dengan apa? Banyak sekarang yang membuka donasi, menggalang dana, betul? Sampai hari ini banyak sekali masjid-masjid, majelis taklim mengumpulkan dana guna untuk diberikan kepada warga Palestina agar kesedihan sedikit akan terhilangkan. Oleh karenanya jangan pernah takut kalau kita membantu keluarga kita yang ada di Palestina dengan harta yang kita punya. Karena saat ini kita lihat banyak di Indonesia, kemarin ada yang buka salah satu media sosial, orang Indonesia memberikan donasi 1 M untuk Palestina. M apa ibu? Ember apa miliar? 1 ember apa 1 miliar?
Tapi gini hari yang ngasih 1 M kira-kira masih bisa makan apa enggak? Masih kebeli baju apa enggak? Maka jangan takut ketika membantu keluarga kita yang ada di Palestina dengan harta yang kita punya. Kadangkala kita suka takut kalau pengen sodakoh, betul? Padahal Nabi SAW mengatakan mana kosomalun bisodakoh bal yazdad. Gak akan berkurang harta orang yang bersedekah, malah justru akan bertambah. Insya. Maka hikmahnya dengan adanya peristiwa di Palestina, kita jadi orang yang gak pelit, jadi orang yang dermawan, jadi orang yang bares. Kalau kata orang Betawi, Pak Kiai, tahu ibu orang bares? Orangnya gampang untuk memberi. Karena kenapa? Persaudaraan semakin kuat, hawanya pengen membantu keluarga kita yang ada di Palestina. Yang kedua, apa hikmahnya? Kejadian yang ada di Palestina untuk kita semua, yaitu semakin cinta kita kepada negara kita. Hubbul watan minal iman. Salah satu keimanan adalah kita cinta kepada negara. Kita lihat orang-orang Palestina diberikan musibah oleh Allah, bertumpah darah, banyak yang wafat, banyak yang syahid, tapi tetap mereka tidak meninggalkan Palestina. Karena kenapa? Ada satu masjid yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. Ini rombongan umat Islam harus membela masjid yang dimuliakan Allah, yaitu Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa pergi ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal. Udah pernah ke Masjidil Aqsa? Udah? Ke Mekah udah pernah? Madinah udah pernah? Pengen umroh, pengen haji, pengen. Udah pada nabung apa belum? Pengennya doang Pak Kiai, nabungnya nggak ada. Oleh karenanya dengan adanya hikmah Palestina diberikan ujian oleh Allah, kita sebagai umat Islam, yuk kita jaga negara kita, kita cintai negara kita. Dengan apa? Tanda cinta kepada negara, kita patuh, rela berkorban, setia sama negara, insya. Dan yang ketiga, ketika Palestina diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah istiqomah dengan keimanan. Lihat orang-orang Palestina diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Lihat sampai sekarang yang diagungkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita lihat di media sosial, anak-anak kecil kakinya pada berdarah, kepalanya pada berdarah, betul. Tapi banyak juga yang pingsan, tapi mulutnya nggak berhenti mengucap Allahu Akbar. Orang yang beriman kemudian dia beristiqomah, nanti malaikat akan nyamperin dia. Ibu tahu nyamperin? Malaikat nyamperin ke siapa? Orang yang beriman kemudian dia beristiqomah. Dengan apa mengatakan? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Orang Palestina, jangan takut, jangan sedih, kamu diberikan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Palestina sedang dijajah, kita juga dijajah dengan moral, kita dijajah dengan akhlak kita, tapi harus tetap istiqomah dengan iman kita, insya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Muawan yang telah memberikan tausiah kepada kita, betapa kita terlihat atau melihat jelas apa yang ada di depan mata kita. Persatuan umat Islam begitu kokoh, semakin bertambah. Dan begitu juga kita melihat bagaimana di media sosial dampak atau syiar Islam setelah apa yang terjadi di Palestina. Seorang yang tadinya non-muslim langsung berubah menjadi muslim untuk menjadi mu'alaf. Bagaimana kita melihat di media sosial seorang tiktokers ketika melihat keimanan para warga Palestina atau warga Gaza di sana. Mereka begitu melihat sangat luar biasa sekali, sehingga salah satu tiktokers ini langsung menyatakan diri untuk masuk Islam. Masya Allah. Lalu bagaimana melalui pandangan Al-Quran, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Dan jangan lupa pemirsa, saya ajak Anda untuk vote Dai Muda Pilihanku. Caranya dengan www
damai.menti.com, lalu tekan kode di 88502845. Nanti di segmen 4 dan 5 kita akan tampilkan 3 santri akan unjuk kebolehan bagaimana berdakwah sebagai seorang dai muda. Sesaat lagi di Damai Indonesiaku kami akan kembali.